Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya Puput Surya dengan NIM 04016191 dari Program Studi Pendidikan Matematika Program Doktoral Universitas Negeri Semarang. Hari ini akan mempresentasikan tugas mata kuliah studi hasil penelitian pendidikan matematika dari Prof. Kartono dan Pak Mulyono. Judul dari artikel yang akan saya telaah adalah Six Level of Primary School Students Mental Model in Comprehending the Concept of Integer. Nah, jadi judul artikel ini saya ambil dari jurnal IJI, International Journal Instruction, yang mana saat ini terindeks Scopus Khitika. Artikel tersebut pengarangnya adalah Anita Dewi Utami dan kawan-kawan, publish atau terbit pada Oktober 2018, volume 11 nomor 4. Jadi terkait artikel yang saya telaah, Six Level of Indonesian Primary School Student Mental Model in Comprehending the Concept of Integer, yaitu 6 pelafalan model mental terkait siswa sekolah dasar di Indonesia dalam memahami konsep bilangan bulat. Disinilah terbelakang dari artikel yang saya telaah, yaitu terkait informasi penting tentang struktur pemahaman siswa yang mendasari dari mana pengetahuan tersebut dihasilkan, atau transformasi representasi eksternal ke dalam representasi internal. Kemudian dari sini model mental individu merupakan titik di mana informasi baru dimasukkan dalam basis pengetahuan. Untuk kajian teori dari artikel tersebut, saya mulai dari model mental seseorang dengan melevelkannya berdasarkan beberapa karakteristik. Yang pertama, penelitian tentang pengelompokan model mental sudah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain ada Bartholomew ada 1992, Pasnidau juga tahun 1992, Park and Light 2009, kemudian Jaber dan Bojet 2012, Boverding 2014, dan Ahi 2016. Nah, di sini Bartholomew tahun 1992 membagi level karakteristik model mental menjadi dua. Yang pertama adalah model mental struktural dan model mental konseptual. Kemudian Pasnidau melevelkan menjadi tiga, yaitu model mental inisial, sintetis, dan formal. Kemudian berikutnya saya langsung menyebutkan Boverding tahun 2014 melevelkan model mental menjadi 5, di mana Boverding tahun 2014 tersebut mengembangkan pelevelan model mental yang dilakukan oleh Pasnidau tahun 1992. 5 model mental tersebut yang dirumuskan oleh Boverding tahun 2014 antara lain menyisipkan transisi 1 di antara model mental inisial dan sintetis, serta transisi 2 di antara sintetis dan formal. Kemudian berikutnya lagi saya membahas terkait metode penelitian. Terkait metode penelitian, di sini penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah soal tes dan pedoman wawancara. Kemudian untuk soal sendiri terdiri dari 5 soal yang dikembangkan dari penelitian Boverding 2014. Nah, karena penelitian ini merupakan pengembangan atau lanjutan dari penelitian yang dilakukan Boverding 2014 yang dilakukan oleh Anita Dewi Utami tahun 2018. Nah, subjek dalam penelitian ini berjumlah 40 siswa yang terdiri dari 20 siswa kelas 2 sekolah dasar dan 20 siswa kelas 3 sekolah dasar. Alasan pemilihan subjek dari 2 tingkatan jenjang sekolah dasar adalah agar terpenuhi keseluruhan level model mental. Berdasarkan 40 subjek tersebut, terpilih 6 siswa untuk diwawancarai karena telah memenuhi ke-6 level model mental tersebut. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, maka analisis data dilakukan dengan triangulasi melalui tampilan data dari video hasil wawancara dan membandingkannya dengan data hasil tes tulis siswa. Kemudian saya masuk ke hasil penelitian. Jadi sebelum masuk ke hasil penelitian, saya ulas sekilas dari apa yang sudah saya jelaskan di kajian teori. Nah, di situ penelitian ini
merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Boverding yang sudah melevelkan model mental menjadi 5 pada bilangan bulat atau integer. Kemudian Anita Dewi Utami melanjutkan penelitian tersebut. Dalam penelitian yang dilakukannya, menemukan satu level model mental yang dinamakan level model mental pra-inisial yang letaknya sebelum level model mental inisial, di mana level model inisial itu di Boverding 2014 berada pada urutan pertama. Dari level model mental yang ditemukan oleh Anita Dewi Utami, maka merumuskan level model mental tersebut menjadi 6 level model mental. Nah, jadi yang pertama level model mental pra-inisial, yang kedua model mental inisial, yang ketiga model mental transisi 1, yang keempat model mental sintetis, yang kelima model mental transisi 2, kemudian yang keenam level model mental formal. Kami tunjukkan terkait hasil pekerjaan anak yang berada pada level model mental pra-inisial. Nah, berdasarkan jawaban tersebut terlihat siswa belum memahami bilangan 0 maupun bilangan bulat negatif. Dia menganggap bilangan di kiri 1 adalah seperti halnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Sama halnya dengan bilangan bulat positif di sebelah kanan bilangan 1. Berikutnya level yang kedua, terkait model mental inisial, bisa ditunjukkan di situ siswa menganggap nilai bilangan negatif sama halnya dengan bilangan positif. Siswa menganggap bilangan di sebelah kiri 0 sama halnya dengan bilangan bulat positif. Itu kemudian dari hasil-hasil yang dituliskan tersebut di cross check atau dilakukan wawancara terhadap anak yang mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian saya lanjutkan ke level berikutnya, level yang ketiga, model mental transisi 1. Siswa pada level model mental transisi 1 sudah bisa membandingkan nilai bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Nah, siswa pada level ini sudah memahami nilai bilangan bulat positif lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Akan tetapi siswa belum konsisten dengan benar dalam membandingkan nilai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian saya lanjutkan, siswa pada level transisi 1 ini tidak mampu membandingkan nilai dua bilangan negatif. Nah, misalkan di situ ada soal yang dijawab, Ana mendapatkan skor 4 sedangkan Ani negatif 7. Berdasarkan hal tersebut, ia sudah mampu membandingkan bahwa nilai bilangan bulat positif lebih besar daripada nilai bilangan negatif. Akan tetapi, ia belum mampu membandingkan antara negatif 6 dengan negatif 3. Hal ini dapat dilihat ketika ia menjawab bahwa yang menang adalah Arka yang memperoleh nilai negatif 6. Siswa pada level model mental transisi 1 ini memahami nilai dari negatif 6 lebih besar daripada negatif 3 karena ia menganggap bahwa 6 lebih besar dari 3. Ia tidak memandang tanda negatif di depan angka tersebut. Ia berpikir bahwa penentuan nilai bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat positif. Hal ini disinkron dengan apa yang sudah diwawancarakan ke anak tersebut. Kemudian level yang keempat, saya masuk ke model mental sintetis. Di sini level model sintetis sudah konsisten dalam membandingkan dua bilangan. Siswa sudah mampu membandingkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, serta membandingkan dua bilangan negatif dengan tepat. Nah, berdasarkan jawaban tersebut terlihat bahwa siswa sudah benar menjawab bahwa 4 lebih besar dari negatif 7 dan juga negatif 3 lebih besar daripada negatif 6. Ia sudah memahami bahwa bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Siswa pada level ini pun sudah mampu membandingkan dua bilangan negatif. Ia berasumsi bahwa semakin kecil bilangan negatif, maka nilainya semakin besar. Nah, cuplikan wawancaranya di sini pada sintetis saya tunjukkan. Jadi antara siswa yang diwawancarai dengan peneliti, mengapa 4 lebih besar daripada 7, Dek? Terus siswa menjawab, lah kan 4 bilangan positif, kalau 7 negatif, itu S4. Kemudian berikutnya, apa memang aturannya seperti itu? Kata peneliti. Kemudian S4 menjawab,
Iya Bu, bilangan positif itu lebih besar dari bilangan negatif. Kemudian peneliti bertanya lagi, terus kalau yang ini gimana? Mengapa negatif 3 lebih besar dari negatif 6? Karena negatif 3 itu letaknya di kanannya negatif 6 Bu, kata guruku, semakin ke kanan semakin besar nilainya. Itu cuplikan wawancaranya. Kemudian level yang kelima, model mental transisi 2. Transisi 2 di sini siswa pada level ini, level model mental ini belum konsisten dalam mengurutkan nilai bilangan bulat negatif. Siswa pada level ini sudah mampu mengurutkan bilangan bulat positif, akan tetapi masih salah dalam mengurutkan bilangan bulat negatif. Nah, dari soal yang dikerjakan, digambar di sini cuplikannya kami tunjukkan. Berdasarkan jawaban tersebut terlihat benar bahwa dalam mengurutkan bilangan bulat positif dari yang terbesar hingga terkecil. Akan tetapi ia salah dalam menentukan bilangan terbesar hingga terkecil dari bilangan bulat negatif. Ketika peneliti bertanya alasan ia mengurutkan itu, ia berasumsi bahwa 7 lebih besar daripada 4 dan 3. Ketika peneliti bertanya kembali mengenai tanda negatif yang mengikuti bilangan tersebut, ia hanya menjawab, tidak ada pengaruhnya tanda tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan pada cuplikan wawancara berikut. Nah, ini saya skip wawancaranya, kemudian tadi saja. Berikutnya level yang ke-6, model mental formal. Ini yang terakhir. Siswa pada level model mental formal sudah konsisten dalam mengurutkan nilai bilangan bulat negatif maupun nilai bilangan bulat positif. Siswa pada level ini sudah mampu memahami sifat simetri bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, berdasarkan jawaban siswa ini ditunjukkan bahwa ia sudah mampu mengurutkan nilai bilangan bulat positif dan juga nilai bilangan bulat negatif dari terkecil hingga terbesar. Siswa ini juga sudah mampu menjawab pertanyaan kenaikan suhu dari negatif 3 hingga 9 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kemudian dari sini kami bisa memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan temuan penelitian ternyata ada level model mental pra-inisial sebelum model mental inisial. Model mental pra-inisial tersebut dapat dilihat dari informasi yang dimiliki anak yang tersimpan dalam memori jangka panjangnya sebelum mereka dihadapkan sebuah konsep tertentu. Hal ini dapat terlihat sebelum anak memahami bilangan bulat negatif dan mengetahui angka 0, maka anak baru memahami bilangan bulat positif. Tuh. Berikutnya lagi, model mental pra-inisial tersebut dapat dilihat dari informasi yang dimiliki anak yang tersimpan dalam memori jangka panjangnya. Untuk sarannya sebelum masuk ke saran, kami menampilkan temuan dari peneliti Anita Dewi Utami terkait model mental ke-6 model mental yang sudah ditemukan, mulai dari model mental pra-inisial sampai dengan model mental formal digambarkan dalam piramida seperti berikut ini. Nah, kemudian deskripsi umumnya ini ada model mental pra-inisial sampai dengan model mental formal. Ini deskripsi umumnya. Yang pertama, level model mental siswa dalam memahami konsep bilangan bulat. 1. Model mental pra-inisial. Deskripsi umumnya, siswa tidak mengetahui bahwa angka di sebelah kiri 1 adalah 0. Kemudian siswa hanya memahami bilangan bulat positif. Model mental inisial, deskripsinya antara lain siswa mengetahui bahwa angka di sebelah kiri 1 adalah 0. Siswa menganggap nilai bilangan negatif sama halnya dengan bilangan positif. Jadi siswa menganggap bilangan di sebelah kiri 0 sama dengan bilangan bulat positif. Kemudian di yang ketiga, model mental transisi 1, siswa mampu membandingkan nilai bilangan bulat negatif dan bilangan positif. Nilai bilangan bulat positif lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Kemudian siswa tidak mampu membandingkan nilai dua bilangan negatif. Kemudian pada model mental keempat, yaitu sintetis, siswa sudah mampu membandingkan nilai dua bilangan negatif. Kemudian yang kelima, model mental transisi 2, siswa sudah mampu membandingkan dua bilangan negatif namun belum konsisten dalam mengurutkan bilangan bulat negatif. Selanjutnya, dari model mental yang kelima tadi, di transisi 2, siswa mampu mengurutkan bilangan bulat positif. Yang terakhir, model mental formal, siswa mampu mengurutkan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Jadi siswa memahami sifat simetri bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Ini adalah
Gambar 9 menunjukkan pemahaman siswa level modal mental prainisial, yaitu berdasarkan teori yang sudah dikaji oleh peneliti, siswa hanya memahami bilangan sampai jumlah suatu benda. Siswa menganggap bilangan 0 tidak ada. Kemudian siswa menganggap bilangan bulat negatif tidak ada. Bilangan yang ada hanyalah bilangan bulat positif atau bilangan asli. Saran yang diberikan peneliti terkait penelitian ini yaitu merekomendasikan penelitian lebih lanjut agar penelitian selanjutnya mengeksplorasi lebih dalam bagaimana terbentuknya modal mental prainisial anak. Kemudian rekomendasi berikutnya, apakah anak yang berada pada level modal mental prainisial merupakan anak yang memiliki gejala hambatan kognitif? Berikutnya lagi sarannya, hal ini didasarkan temuan penelitian bahwa anak yang berada pada level modal mental prainisial memiliki konsep bilangan sebagai jumlah suatu benda. Terima kasih atas perhatiannya. Saran dan kritik dari telah jurnal yang saya lakukan sangat saya butuhkan untuk menambah khasanah pengetahuan terkait telah jurnal-jurnal yang berkualitas. Terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.